Guys, pernah nggak sih kamu tuh makan sesuatu, tapi rasa itu langsung nempel di ingatan kamu selamanya? Dari yang pedas, bikin kaget, sampai yang aneh, tapi ngangenin. Nah, dalam video ini aku akan cerita 5 rasa paling memorable dari 5 negara yang aku kunjungi. Dari India sampai Perancis. Ini bukan sekedar makanan, tapi cerita yang bikin lidah dan hati terikat selamanya. Let's go! Well guys, yang pertama tentu adalah India. Negara yang sangat terkenal dengan makanan-makanan jorok, street foodnya yang luar biasa, dan banyak banget yang bisa dicoba di sini. Awalnya aku tuh nggak bakal nyangka ya guys, aku ke India. Dan aku bakal makan makanan apapun di negara ini. Biar aku nggak shock, awalnya aku nyoba dulu makanan India di Jogja. Sengaja gitu supaya nanti nggak terlalu shock ya ketika aku ke India. Dan finally guys, aku mencoba membandingkan makanan yang sebelumnya sudah pernah aku makan di Jogja, yaitu pani puri. Ini makanan kaki lima yang super populer. Bahkan di kotaku nih di Semarang ada juga tuh orang yang jualan pani puri. Karena saking pengennya gitu ya. Meskipun kadang mereka bilang wah ini jorok dan lain sebagainya, tapi ternyata guys, waktu aku ke India tuh banyak banget loh yang bersih. Dan abang-abangnya ketika jual panipuri dan ngeladenin pembeli, mereka pakai sarung tangan dan itu benar-benar bersih dan higienis. So, pinter-pinter aja milih sebenarnya mana yang emang kalian mau experience, yang benar-benar street food India banget atau yang enggak terlalu jorok tapi bersih. Kalau aku sih milih yang kedua ini ya. Dan akhirnya ternyata guys, setelah aku coba, itu bener loh kayak yang dibilangin orang-orang. Rasanya pedas, asam, seger, dan meledak di mulut. Katanya begitu. Karena aku sebelumnya udah dikasih tahu temanku gitu ya, kalau makan panipuri itu harus langsung dimakan sekali telan. Karena kalau cimit-cimit gitu ya, dikit-dikit tuh nggak bakal berasa. Dan ternyata benar, itu rasanya enak, seger, nggak bisa terkatakan guys, kamu harus coba sendiri. Ini bukan cuma makanan menurutku, tapi pengalaman budaya. Dan abangnya tuh ketika ngelihat aku makan dia juga tersenyum, terus bilang mau lagi nggak gitu. Ya udah aku cukup makan dua aja. Nah itu kesanku tentang panipuri India yang aku coba. Selain itu juga ada beberapa kayak samosa dan lain sebagainya. Cuman yang menurutku lucu gitu ya. Dan karena aku juga suka buah-buahan dan suka sesuatu yang segar, panipuri adalah the best choice, must try. You must try ya. Gimana nih? Jadi kapan kamu mau ke India dan nyobain makan panipuri? Semangat ya. Well, dari India kita akan kemana nih guys? Kita akan ke Turki. Sebenarnya kalau Turki ini boleh dibilang surganya makanan, cuman ada beberapa temanku yang dia bilang kayak nggak cocok deh makanan Turki. Tapi ada juga tuh yang seneng banget sama makanan Turki. Karena kalau makanan Turki itu guys, porsinya gede-gede. Oh my god. Kalau kita pesen kebab gitu ya di Indonesia kan porsinya sedikit. Nah di Turki itu, wow, satu orang tuh bisa satu nampan gitu loh. Kalau ataupun piring, itu piringnya gede banget dan lebar. Isinya full daging. Oh wow. Dan itu ada kuahnya begitu guys. Nah sayangnya nih karena aku termasuk penggemar pedas. Nah pedasnya Turki sama pedasnya kita kan beda ya. Kalau kita kan chili yang bener-bener cabai setan gitu ya. Kalau di sana kan lebih banyak paprika. Dan aku tuh nggak tahu di Turki tuh cabainya gede-gede tapi enggak pedas. Jadi menurutku masih kurang ya untuk kepedesan dan lain sebagainya. Nah beruntungnya adalah ketika itu di rombonganku tuh bawa sambal dan lain sebagainya sehingga bisa ditambahin gitu. Cuman guys yang aku bikin nggak bisa lupa adalah adanya sup kuning. Jadi orang Turki tuh seneng banget ya tiap kali mau makan itu makanan pembukanya itu pasti ada sup yang berwarna kuning. Nah karena satu hari itu bisa 3 kali makan dan makan sup kuning itu terus sebelum makan besar, aku tuh jadi kayak berasa oh my god ini lagi, oh my god ini lagi gitu. Mungkin ya ketika aku dalam kondisi fit, waktu aku ke Turki kan agak gak enak badan,
itu bisa enak gitu. Dan terutama karena musim dingin itu sangat cocok memang untuk menangkal flu, untuk menjaga kesehatan badan, menjaga stamina dan lain sebagainya. Tapi aku sama temanku tuh kayak ngerasa, aduh ini bosen banget ya selama 3 kali makan selalu ada sup kuning. Oh my god. Nama aslinya tuh Mercimek Korbasi atau sup lentil kuning. Sebenarnya guys, kalau pertama nyoba itu enak-enak aja ya, creamy, gurih, hangat, dan penuh rempah. Bisa kebayang kalau misalnya kita capek gitu ya jalan seharian, semangkuk sup kecil ini tuh bener-bener emang kayak ngebantu kita gitu loh. Tapi ya, karena waktu itu aku terlalu bosen gitu ya, satu hari bisa makan 3 kali, kayaknya aku ngerasa oke, fine gitu. Yang pasti sih karena dia kandungannya banyak gitu ya, zat-zat yang bermanfaat bagi tubuh dan ini baik begitu. Kalau kalian dalam kondisi fit dan lain sebagainya, that's fine. Silahkan dicoba ya. Kita beralih ke Korea dan makanan terenak menurutku adalah bibimbap. Itu semacam nasi campur gitu guys dari Korea. Beberapa waktu yang lalu aku berkunjung ke Korea guys, itu beberapa makanan aku coba ya, termasuk kimchi yang awalnya aku tuh nggak doyan gitu ya, aneh gitu kan, rasanya kayak asinan, terus kayak acar, tapi enggak, beda gitu kan. Dan lama-lama akhirnya terbiasa. Sebenarnya kita itu kalau ke suatu negara kayak butuh adaptasi gitu loh, termasuk makanan. Dan akhirnya kalau nggak ada kimchi jadi nyari, apalagi dikasih tahu temen kalau kimchi itu bikin awet muda. Karena emang bagus ya. Kan dia sayur-sayuran yang difermentasi, jadi oke, baiklah begitu. Tapi tetap favoritku adalah bibimbap, namanya aja lucu ya. Rasanya gurih, simple, tapi ini nagih banget guys. Sederhana tapi rasa dan teksturnya menurutku ini pas banget. Versi kalian yang mana nih? Kalau aku sempat nyoba noodle, tapi tetap ya nomor satu adalah bibimbap. Kemudian yang keempat adalah fish and chip di Belanda. Di Indonesia juga banyak gitu ya, orang jual fish and chip dan juga sering makan. Cuman guys, makan fish and chip di Volendam itu beda banget menurutku. Jadi kentangnya tuh dia gede-gede, terus fishnya tuh kayak nggak terlalu banyak bumbu, dan itu porsinya juga gede banget. Yang pasti menurutku enak, dan sampai sekarang tuh aku masih kebayang rasa kentangnya, rasa fishnya, dan lain sebagainya. Dan aku tuh nyari di kotaku gitu ya, di Semarang tuh belum nemu yang kayak di Volendam itu. Dan aku juga nggak keberatan kalau suatu saat aku ke sana, aku akan makan dengan menu yang sama. Rasanya tuh crunchy di luarnya tapi lembut di dalam dan sausnya unik banget. Dan fish and chipnya tuh disajikan dengan mayo yang beda pokoknya deh. Harus dicoba kalau kalian nanti ke Belanda. Atau bisa jadi karena mungkin makanannya kan disajikan di tepi laut yang bagus banget gitu ya, pemandangan dan cuaca. Jadi berasa kayak emang enaknya beda, nggak tahu deh. Oh yes. Tapi menurutku ini beda banget loh guys, dan porsinya juga gede, so satu kali makan itu kita udah kenyang. Dan yang terakhir, dari beberapa negara yang aku kunjungi yang aku nggak bakal bisa lupa adalah ketika aku berkunjung ke Perancis. Dan disinilah aku pertama kali makan seafood atau yang disebut escargot. Guys, aku tuh sebenarnya jijik gitu loh sama binatang-binatang melata yang berlendir. Tapi waktu itu rasa penasaranku melebihi segalanya dan aku memupus egoku bahwa aku geli gitu ya, dan ya nggak suka sebenarnya tentang seafood, apalagi sampai aku makan. Waktu itu dikasih tahu temanku kalau dia bilang begini, itu chefnya yang masak handal kok, jadi rasanya tuh beda, nggak ada siput-siputnya gitu kan. Terus ya karena saking penasarannya gitu ya, akhirnya aku beranikan diri lah gitu dengan teman-teman untuk mencoba escargot. Kalau aku inget guys fotonya gitu ya, aku tuh ngerasa kayak oh my god, aku beneran nih makan makanan ini gitu.
Menurutku ini makanan terekstrim yang pernah aku coba guys. Karena aku nggak suka gitu loh sama binatang ini dan aku akhirnya makan. Aduh, nggak ngerti deh. Sampai di Indonesia tuh aku langsung hapus-hapus itu fotonya karena aku tuh serem gitu ya. Keinget kalau wah beneran nih aku makan makanan ini gitu. Tapi emang pas di sana iya beda gitu rasanya karena mungkin banyak temennya juga guys yang mencoba makanan ekstrim itu. Jadi aku ngerasa ya enak-enak aja gitu. Nah kalau di luar itu kan orang masak nggak strong ya bumbunya dan lain sebagainya. Jadi rasanya tuh ya buttery, garlic, chewy tapi enak. Awalnya tuh aku sempet, aduh berani nggak ya? Pokoknya sempet ragu lah dan takut jijik. Aku takutnya kalau muntah guys, tapi alhamdulillah ternyata bisa aku lewatin. Jadi dari sini aku belajar bahwa makanan tuh sebenarnya soal perspektif ya. Apa yang kita anggap aneh bisa jadi biasa di tempat lain. Dan ya seperti di Indonesia kan juga banyak ya makanan-makanan ekstrim ya. Kayak di Manado dan lain sebagainya yang mungkin bagi kita di Jawa itu aneh. Tapi bagi masyarakat Manado itu suatu hal yang luar biasa atau yang normal gitu ya. Nah, disinilah kenapa kita perlu traveling, karena kita belajar langsung dari kultur negara-negara tertentu. Jadi aku tidak akan pernah menyesali apa yang sudah pernah aku lakukan. Kadang-kadang pengalaman yang mendebarkan, yang awalnya aku juga ngerasa ragu dan jijik, ternyata aku doyan. Meskipun ketika balik ke Indonesia, aku baru sadar bahwa, oh my god, aku tuh kemarin beneran makan makanan ini. Karena aku tuh fotonya aku zoom guys, dan itu emang masih dalam cangkangnya gitu loh. Itu yang paling aku nggak bisa lupakan tuh beneran aku bisa makan escargot. Oke. Iya kalau dibilang mana yang paling enak, aku nggak bisa menggeneralisasi semua makanan karena aku tiap kali mencoba makanan aku pasti melebur ke rasa itu karena menurutku tiap makanan itu punya karakter sendiri, dia punya tekstur unik, dan aku bisa enjoy gitu guys meskipun orang bilang bahwa wah kamu tuh nggak jijik Ri dan lain sebagainya, tapi ketika aku makan ya udah aku ngelebur gitu loh, ngeblend dengan apa yang ada di depanku. Jadi semua rasa itu yang jijik dan lain sebagainya itu jadi hilang itu guys. So menurutmu dari 5 rasa tadi, dari 5 makanan tadi, mana nih yang menurut kalian paling mengesankan atau kalian yang nggak pernah mau coba atau justru itu bikin kalian penasaran? Tulis di komen ya. Dan itu adalah 5 rasa paling membekas dari 5 negara yang pernah aku kunjungi, dari jajanan kaki 5 sampai makanan ekstrim. Semuanya ini guys menurutku punya cerita dan rasa yang nggak akan bisa aku lupakan. Oke. Next, kamu mau aku explore makanan dari negara mana nih? Atau dari Indonesia di bagian mana nih? Tulis di komen ya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Bye-bye, happy traveling!